Ada yang lahir dari cinta, ada yang lahir dari harapan, tapi ada juga yang lahir dari ketakutan, dari luka, dari kesepian. Naruto Uzumaki adalah nama yang tak pernah diminta untuk dikenal, tapi dia memilih untuk tidak pernah dilupakan. Naruto lahir di malam penuh kengerian, malam di mana desa Konoha diguncang oleh kehancuran. Dan tak ada yang tahu bahwa bayi yang baru menangis untuk pertama kali itu telah menyelamatkan ribuan nyawa dengan mengorbankan segalanya. Tapi dunia tak pernah peduli. Dia tak pernah mengenal ayahnya, tapi setiap langkahnya dibayang-bayangi oleh warisan ayahnya. Bukan sebagai pahlawan, tapi sebagai bejana dari monster yang semua orang benci. Naruto tumbuh tanpa pelukan ibu, tanpa suara ayah, tanpa rumah, tanpa nama yang diterima, dan lebih dari segalanya, tanpa alasan. Karena bagi dunia, dia bukan anak. Dia adalah simbol dari trauma. Bayi yang menjadi bejana Kurama, anak yang seharusnya tidak ada. Dan di dunia ninja, tidak dikenal berarti tidak ada. Lebih baik dibenci daripada diabaikan. Naruto mulai melawan dengan satu-satunya cara yang dia tahu, dengan membuat dunia melihatnya. Bahkan jika itu berarti dicap bodoh, bahkan jika itu berarti diburu, dimarahi, dipermalukan. Karena dia lebih takut pada satu hal daripada semua itu, tak terlihat. Karena bagi anak kecil yang tidak punya siapa-siapa, perhatian adalah bentuk cinta yang paling nyata. Naruto bukan jenius, dia bukan pewaris klan besar, dia bukan siapa-siapa. Tapi dia menyimpan dalam dirinya sebuah tekad yang dunia tidak pernah ajarkan. Aku akan jadi Hokage. Itu bukan ambisi, itu adalah jeritan hati. Satu-satunya cara agar dunia akhirnya berkata, aku melihatmu. Di dunia yang keras, dia menemukan pelarian dalam hal sederhana, semangkuk ramen, sapaan hangat dari Teuchi, dan mimpi yang dia peluk erat dalam diamnya malam. Naruto tidak memilih takdirnya, tapi dia memilih bagaimana dia menanggapinya. Filosofi Naruto tidak terbentuk dalam satu malam. Ia ditempa oleh kesepian, diukir oleh penolakan, dan dipahat oleh keberanian untuk tidak menjadi korban. Kalau dunia tidak mencintaiku, maka aku akan mencintai dunia lebih dulu. Aku akan jadi seseorang yang tak bisa mereka abaikan. Dari seorang anak yang bahkan tak tahu arti rumah, Naruto mulai membangun rumahnya sendiri. Bukan dari kayu, tapi dari kenangan, pertemanan, dan ketulusan yang tak pernah padam. Dan dari reruntuhan masa kecil yang hancur, Naruto mengajari kita satu hal. Bahwa kebaikan tidak perlu diwariskan. Kebaikan bisa dimulai dari orang yang paling tidak mendapatkannya. Naruto bukan legenda karena kekuatannya. Naruto adalah legenda karena dia menolak membenci. Ketika dunia memberikan sejuta alasan untuk membenci balik. Dan begitulah kisah ini dimulai dengan seorang anak yang hanya ingin diakui, tapi akhirnya mengubah dunia. Naruto Uzumaki mungkin dikenal sebagai ninja yang keras kepala, bodoh, dan selalu ceroboh. Tapi di balik semua tingkah lucunya, dia adalah anak laki-laki yang sedang belajar bagaimana cara menjadi manusia. Karena tidak ada yang mengajarkannya, tidak ada yang memeluknya saat ia jatuh. Tidak ada yang memberitahunya bahwa menangis itu bukan kelemahan. Dunia memintanya untuk menjadi kuat, tapi tidak ada yang mengajarkannya apa arti menjadi kuat. Dari kecil, Naruto tidak tahu bagaimana cara mencintai, karena dia tidak pernah tahu rasanya dicintai. Lalu, untuk pertama kalinya dalam hidupnya, seseorang berdiri di antara dia dan bahaya. Seseorang yang tidak melihatnya sebagai monster. Seseorang yang mengakui bahwa dia berharga. Iruka. Ia bukan sekedar guru. Iruka adalah pelajaran pertama Naruto tentang apa itu kasih. Bahwa manusia tidak dilihat dari apa yang mereka bawa dalam tubuhnya, tapi dari bagaimana mereka berusaha menjadi lebih baik.
meski dunia sudah menyerah pada mereka. Kita semua butuh seseorang yang percaya pada kita sebelum kita bisa percaya pada diri sendiri. Menjadi ninja artinya harus siap kehilangan, tapi menjadi manusia artinya harus siap merasakan kehilangan itu. Naruto bukan hanya berlatih untuk menjadi kuat, dia juga berjuang untuk mengerti rasa sakit. Untuk pertama kalinya dia belajar arti berteman, lalu belajar arti ditinggalkan, lalu belajar arti memilih untuk tetap tinggal. Dia tidak harus mengejar Sasuke, Sasuke sudah memilih jalannya. Tapi Naruto tetap melangkah, bukan karena dia bodoh, tapi karena dia tahu satu-satunya hal yang lebih menyakitkan dari ditinggalkan adalah membiarkan orang yang kita sayangi tersesat dalam kegelapan sendirian. Naruto tidak kuat karena dia bisa menang. Dia kuat karena dia tidak menyerah pada orang-orang yang bahkan sudah menyerah pada dirinya sendiri. Naruto juga belajar kehilangan, bukan kehilangan barang, tapi kehilangan figur ayah. Jiraiya adalah satu-satunya orang dewasa yang melihat Naruto bukan sebagai proyek, tapi sebagai anak. Saat Jiraiya pergi, Naruto menangis, tapi dia tidak menghancurkan dunia. Dia tidak membalas dengan kemarahan, dia menatap langit dan berjanji akan melanjutkan mimpi gurunya. Karena menjadi manusia bukan soal menghindari luka, tapi membawa luka itu dan tetap berjalan. Naruto mengajarkan kita bahwa manusia bukan hanya tentang kekuatan otot atau kemampuan cakra. Manusia adalah tentang keberanian untuk tetap baik dalam dunia yang tidak selalu baik padamu. Saat orang membalas kebencian dengan kebencian, dunia tetap berada dalam siklus penderitaan. Tapi Naruto memutus lingkaran itu dengan mendengar, dengan memahami, dengan berkata, "Aku juga pernah merasakan sakitmu." Dan hanya dari tempat itulah pengampunan lahir. Dari pemahaman, dari keberanian untuk melihat musuh sebagai manusia. Naruto Uzumaki bukanlah ninja sempurna. Dia banyak gagal, banyak jatuh, banyak menangis. Tapi dia adalah manusia yang tidak pernah berhenti mencoba. Dan itu lebih berharga daripada 1000 jutsu. Menjadi Hokage bukan soal dinobatkan, tapi soal pantas atau tidaknya seseorang untuk memikul rasa sakit semua orang dan tetap memilih untuk melindungi. Anak kecil yang dulu tak tahu apa-apa tentang kasih, kini tumbuh menjadi pria yang memberikannya kepada semua orang. Naruto Uzumaki bukan hanya belajar menjadi ninja, dia belajar menjadi manusia. Tidak semua cinta berakhir bahagia, tapi setiap cinta meninggalkan luka. Dan dari luka itulah Naruto belajar menjadi manusia. Sejak hari dia bisa berpikir, Naruto hanya tahu satu hal, sepi. Bukan hanya tidak punya ayah dan ibu, bukan hanya tidak punya teman, tapi lebih menyakitkan dari semua itu, dia tidak punya siapa-siapa yang menginginkannya ada. Naruto tidak dibesarkan oleh cinta, dia dibesarkan oleh penolakan. Setiap langkah kecilnya adalah jeritan diam. Tolong lihat aku, tolong akui aku. Tapi tak ada tangan yang menyambut. Tak ada suara yang memanggil namanya dengan hangat. Lalu dia mengenal Sakura, perasaan pertama yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Naruto tidak jatuh cinta kepada Sakura karena Sakura cantik. Naruto jatuh cinta karena Sakura melihatnya. Meski sesaat, meski hanya setengah hati, tapi bagi seorang bocah yang terbiasa diabaikan, setitik cahaya bisa terasa seperti matahari. Cinta pertama Naruto bukan soal ingin memiliki, tapi soal ingin dianggap ada. Setiap penolakan tidak membuat Naruto mundur, bukan karena dia bodoh, tapi karena itu satu-satunya bentuk rasa yang dia tahu. Lebih baik ditolak daripada tidak dianggap sama sekali. Dan di balik senyum lebarnya, ada pertanyaan yang selalu dia pendam sendiri. Apa aku layak dicintai seperti orang lain? Tapi ada satu sosok, seseorang yang selalu berdiri di kejauhan, menatap, mendoakan, tapi tak pernah cukup berani untuk mendekat. Hinata. Dia bukan pahlawan, dia bukan tokoh utama, tapi dialah cermin kecil dari cinta sejati. Cinta yang tidak menuntut,
tidak memaksa, hanya berharap orang yang dicintai bisa bahagia. Hinata mencintai Naruto, bahkan sebelum Naruto bisa mencintai dirinya sendiri. Di saat semua orang menyerah, Hinata berdiri, bukan karena dia yakin bisa menang, tapi karena dia tidak bisa diam melihat Naruto disakiti. Cinta bukan tentang kata-kata, cinta adalah keberanian untuk terluka bersama. Dan untuk pertama kalinya, Naruto kehilangan kendali karena cinta. Bukan karena ambisi, bukan karena harga diri, tapi karena seseorang yang begitu lemah berani berdiri hanya untuk dia. Naruto tidak menyadari Hinata mencintainya karena dia terlalu sibuk mencintai semua orang. Naruto berjuang untuk semua orang, dia mencintai teman-temannya lebih dari dirinya sendiri. Tapi dalam proses itu, dia lupa satu hal penting. Dia juga butuh dicintai tanpa harus menyelamatkan dunia terlebih dulu. Mencintai itu mudah, tapi menerima cinta itu yang Naruto butuh waktu lama untuk pelajari. Karena bagaimana kau bisa percaya ada orang yang tulus menyayangimu kalau seumur hidup dunia hanya menunjukkan sebaliknya. Dan saat akhirnya dia memilih Hinata, itu bukan karena dia ingin melupakan cinta lamanya, tapi karena dia belajar untuk menerima cinta yang benar. Cinta yang tidak menuntutmu jadi sempurna, cinta yang tidak muncul karena statusmu, cinta yang hadir saat kamu masih belum tahu siapa dirimu. Cinta sejati bukan yang membuatmu merasa besar, tapi yang menemanimu saat kamu merasa kecil. Anak kecil yang dulu menangis karena kesepian, kini menjadi ayah, menjadi suami, menjadi seseorang yang akhirnya tahu dicintai adalah kekuatan yang bahkan lebih besar dari 1000 jurus. Dan itulah Naruto Uzumaki, seorang anak yatim yang diajari oleh dunia cara membenci, tapi justru memilih untuk mencintai. Ada luka yang tidak bisa disembuhkan oleh waktu, karena waktu bukan penyembuh, hanya penenang yang membuat kita lupa bahwa kita masih berdarah. Naruto tidak pernah benar-benar disembuhkan. Dunia tidak pernah berniat menyembuhkannya. Yang mereka lakukan hanyalah menyuruhnya kuat. Jangan nangis, jangan lemah, jadilah ninja. Tapi bagaimana bisa kau jadi kuat kalau bahkan tidak ada satu tangan pun yang menggenggammu di awal? Naruto tumbuh dengan pandangan yang menusuk, bukan pelukan, dengan kata-kata kasar, bukan pengertian. Dia bukan hanya yatim piatu, dia yatim dari kasih sayang. Semua orang menyuruhnya untuk percaya pada masa depan, padahal mereka bahkan tidak memberinya tempat di masa sekarang. Semua orang menyuruhnya untuk percaya pada masa depan, padahal mereka bahkan tidak memberinya tempat di masa sekarang. Banyak orang bilang Naruto kuat, tapi tahukah kau, kekuatan Naruto bukan datang dari latihan, bukan dari jurus, bukan dari guru. Kekuatan Naruto datang dari kesepian yang terus-menerus, yang tidak membunuhnya. Naruto bertahan bukan karena dia ingin menang, tapi karena tidak ada tempat untuk menyerah. Dia tidak punya rumah untuk pulang, tidak punya pelukan untuk menangis. Jadi, satu-satunya tempat untuk berdiri adalah maju. Semua orang ingin Naruto jadi pahlawan, tapi tidak satupun dari mereka ingin tahu betapa sunyinya perjalanan itu. Naruto bukan hanya kehilangan orang tua, dia kehilangan hak untuk dirindukan. Tak ada yang mencarinya ketika dia terluka. Tak ada yang bertanya apakah dia baik-baik saja. Setiap luka di tubuhnya harus dia obati sendiri. Setiap malam penuh tangis, dia bisikan pada dirinya sendiri, "Aku harus bertahan karena tidak ada yang akan menyelamatkanku." Lalu saat dia menemukan cahaya itu, satu persatu pergi. Jiraiya. Naruto selalu datang terlambat, selalu tiba saat tubuh itu sudah tak bernyawa. Dia terus kehilangan, bahkan saat dia mulai percaya pada cinta. Apa gunanya belajar mencintai kalau dunia selalu mengambil orang yang kau cintai? Naruto menangis saat Jiraiya mati, karena mungkin dia sudah terlalu sering kehilangan. Dan ketika kehilangan itu terlalu sering, hatimu mulai mati rasa. Lalu dunia bilang, "Naruto, kau punya monster di dalam dirimu."
Padahal yang sebenarnya ada di dalam dirinya adalah semua teriakan, semua rasa benci, semua luka yang tidak pernah disembuhkan. Kurama bukan musuh, Kurama adalah pantulan dari semua luka Naruto yang tidak pernah dimengerti. Dan ketika akhirnya dia memeluk Kurama, Naruto sedang berkata kepada dirinya sendiri, "Aku tidak akan menyalahkan diriku lagi karena dunia yang kejam padaku." Memaafkan monster di dalam dirinya adalah cara Naruto mencintai dirinya sendiri untuk pertama kalinya. Saat dia menikahi Hinata, banyak yang berpikir sekarang Naruto bahagia. Tapi cinta tak menghapus luka. Cinta hanya mengajarkan kita untuk berjalan meski masih berdarah. Hinata bukan penyelamat, tapi dia adalah bukti bahwa Naruto akhirnya menemukan seseorang yang bertahan bukan karena dia kuat, tapi karena dia tetap manusia. Menjadi Hokage bukan puncak impian Naruto. Itu hanya janji kepada dirinya sendiri bahwa tidak akan ada anak lain yang tumbuh dalam sepi. Dan itulah warisan Naruto. Luka yang tidak pernah ia sembuhkan menjadi alasan ia ingin menyembuhkan orang lain. Naruto tidak pernah benar-benar bahagia, tapi dia membuat semua orang percaya bahwa harapan itu nyata. Dia berteman dengan dirinya yang dulu, yang kecil, yang sepi, yang menangis dalam gelap, dan kali ini dia tidak sendiri. Naruto Uzumaki bukan pahlawan karena dia menyelamatkan dunia. Dia pahlawan karena dia menyelamatkan dirinya sendiri, meski dunia berkali-kali berusaha menghancurkannya. Apa artinya menyelamatkan dunia jika orang-orang yang paling kau cintai tak ikut hidup di dalamnya? Bagi banyak orang, Jiraiya hanyalah seorang sanin legendaris, seorang ninja hebat, guru hebat, dan pahlawan. Tapi bagi Naruto, Jiraiya adalah ayah, satu-satunya yang tak menatapnya sebagai monster, satu-satunya yang tidak pergi. Jiraiya tidak sempurna, dia konyol, suka intip perempuan, tapi justru karena itu dia terasa nyata. Jiraiya mencintai Naruto tanpa syarat. Naruto mulai percaya pada dunia karena satu orang ini tetap tinggal. Dan saat dunia mengambilnya, Naruto retak. Ada rasa kehilangan yang tidak bisa kau tangisi karena tangis tidak cukup. Jiraiya meninggal sendirian dan Naruto bahkan tidak bisa memeluk jasadnya. Dia tidak bisa melihat wajahnya terakhir kali. Tidak ada pusaran yang bisa dia datangi, tidak ada pelukan, tidak sempat mengucapkan terima kasih, aku menyayangimu, tolong jangan pergi. Yang tersisa hanya laut. Dan Naruto yang berdiri di pinggir tebing dengan dada yang pecah tapi tidak bisa jatuh. Naruto kehilangan satu-satunya tempat dia bisa jadi anak kecil. Dan dunia memaksanya jadi orang dewasa malam itu juga. Tapi dunia belum puas menghancurkannya, perang datang, kematian merayap. Dan di tengah semua itu, Naruto kehilangan Neji. Neji adalah orang yang dulu menolak takdir. Orang yang berubah karena Naruto, dan akhirnya dia mati demi Naruto. Bukan untuk menyelamatkan dunia, tapi untuk menyelamatkan satu orang. Naruto tidak pernah meminta dilindungi. Tapi terus-menerus orang-orang mati agar ia bisa hidup. Neji mati di depan matanya. Dan seperti Jiraiya, Naruto tidak bisa mencegahnya. Itu bukan hanya kesedihan, itu rasa bersalah yang membusuk diam-diam di dalam hatinya. Naruto tidak pernah membicarakan rasa bersalahnya, tapi kita bisa melihatnya di matanya. Setiap kali dia berdiri di depan orang yang percaya padanya dan tidak bisa menyelamatkan mereka. Lalu di puncak semua itu ada Sasuke. Sasuke bukan hanya rival, Sasuke adalah teman pertama. Orang pertama yang membuat Naruto merasa tidak sendirian. Tapi kemudian Sasuke pergi. Bukan karena dia membenci Naruto, tapi karena Sasuke membenci dirinya sendiri. Dan Naruto tahu itu. Naruto tidak ingin mengalahkan Sasuke, dia ingin memeluknya. Mereka bertarung bukan untuk menang, tapi karena mereka tidak tahu cara bicara. Karena dua anak laki-laki yang tumbuh tanpa cinta, tidak tahu bagaimana caranya meminta dipeluk.
Jadi mereka memukul, saling menyakiti, saling membakar, karena itu satu-satunya cara mereka agar bisa berkata jangan pergi. Naruto tidak pernah membiarkan Sasuke tenggelam dalam kegelapan, karena jika dia membiarkan itu terjadi, maka dia juga membiarkan bagian dirinya sendiri ikut mati. Sasuke adalah bayangan Naruto yang gelap, yang marah, yang hancur. Tapi Naruto tetap percaya bahwa luka bisa disembuhkan, bahwa dendam bukan takdir, bahwa cinta meski tidak dibalas masih layak diperjuangkan. Dan kali ini Naruto tidak mengejarnya, karena dia tahu Sasuke akhirnya tahu jalan pulang. Kini Naruto telah menjadi Hokage, tapi dia tahu dia berdiri di sana bukan karena dia paling kuat, tapi karena dia adalah satu-satunya yang tidak bisa berhenti percaya bahwa luka bisa menjadi cahaya, bahwa kehilangan bisa menjadi jembatan, dan bahwa cinta meski tidak selalu dimengerti tetap layak diperjuangkan. Naruto bukanlah orang yang tak punya luka, dia adalah orang yang tetap mencintai, meski seluruh dunia mengajarkannya untuk membenci. Kita semua pernah merasa sendiri, tapi ada satu anak yang lahir di dunia tanpa siapapun. Naruto Uzumaki lahir di tengah peperangan. Orang tuanya mengorbankan segalanya, bukan hanya untuk menyelamatkan desa, tapi juga untuk memberinya kesempatan hidup. Tapi dunia tidak menyambutnya sebagai anak pahlawan. Dunia menyambutnya sebagai wadah monster. Setiap pagi, Naruto bangun dalam kesunyian. Tidak ada suara ibu, tidak ada masakan ayah, tidak ada siapapun yang memanggil namanya dengan hangat. Yang ada hanya kesepian. Kesepian yang panjang, yang dingin, yang membekas, dan tak terlihat oleh siapapun. Kita selalu bicara soal betapa hebatnya Naruto, tapi kita jarang bicara tentang betapa kesepian dia dulu. Semua tawa itu, semua kehebohan dan kekonyolan yang ia tunjukkan, itu bukan kebahagiaan. Itu adalah teriakan minta diperhatikan. Naruto tidak ingin terkenal, dia hanya ingin satu hal, diakui. Lalu, bagaimana anak seperti itu yang tumbuh tanpa pelukan, tanpa kasih sayang, tanpa siapapun di sisinya bisa menjadi penyelamat dunia? Jawabannya bukan karena dia kuat, tapi karena dia tidak pernah berhenti mencintai. Cinta yang tidak didapat berubah menjadi cinta yang ingin ia berikan pada semua orang. Naruto mengulurkan tangan, bahkan kepada mereka yang menolak, menyakiti, dan mengkhianatinya. Kenapa? Karena dia tahu bagaimana rasanya tidak punya siapa-siapa. Naruto tidak ingin ada orang lain yang merasakan hal itu lagi. Tapi perjuangan Naruto tidak tanpa kehilangan. Dia kehilangan ayah gurunya, Jiraiya. Dia kehilangan Neji yang dulu membencinya lalu memilih mati demi dirinya. Dia bahkan kehilangan Kurama yang akhirnya menjadi sahabat sejati. Setiap kehilangan itu adalah luka baru. Tapi dari luka itu, Naruto tidak tumbuh menjadi dendam. Dia tumbuh menjadi pelindung. Naruto adalah manusia yang memilih untuk tetap menjadi manusia, bahkan ketika dunia ingin menjadikannya monster. Persahabatannya dengan Sasuke bukan hanya soal pertarungan, tapi soal iman. Iman bahwa di dalam setiap manusia selalu ada cahaya yang bisa dibangkitkan. Naruto mempertaruhkan segalanya demi satu orang, karena dia tahu jika kita menyerah pada satu orang saja, maka kita juga menyerah pada harapan seluruh dunia. Kini Naruto adalah Hokage, pemimpin dunia ninja. Tapi dia bukan pemimpin karena kekuatan. Dia adalah pemimpin karena dia tahu rasa sakit. Dia tidak pernah lupa bagaimana rasanya tidur sendiri. Dan karena itulah dia memilih menjadi rumah untuk orang lain. Warisan Naruto bukan Rasengan, bukan jurus bayangan, bukan kekuatan Kyuubi. Warisan Naruto adalah iman, bahwa dunia bisa berubah, bahwa manusia bisa diselamatkan. Bahwa anak yang paling kesepian pun bisa menjadi cahaya untuk semuanya. Kita semua ingin menjadi Naruto, tapi sebelum menjadi pahlawan, Naruto adalah seseorang yang merasa tidak dicintai.
Dan dari sana, dari dasar paling gelap itu, dia bangkit, melangkah, dan mulai menyalakan cahaya kecil. Cahaya itu tidak padam meski diterpa badai, karena Naruto tahu kalau dia menyerah maka semuanya akan hilang. Itu warisan sejati Naruto, bukan dunia yang damai, tapi iman bahwa dunia bisa damai. Karena jika satu anak bisa mencintai dunia ini, bahkan saat dunia membencinya, maka kita pun bisa belajar untuk tidak menyerah. Terima kasih Naruto, karena telah hidup, karena telah bertahan, karena telah mencintai, bahkan saat tak ada yang mencintaimu kembali. Terima kasih.